Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, nama ba'du. Baik sahabat Islam, apa kabar kalian semua? Semoga kalian selalu diberikan lindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merupakan nabi dan rasul utusan Allah yang bertugas menyampaikan wahyu Al-Quran kepada manusia. Istimewanya lagi, beliau adalah manusia kesayangan Allah sepanjang masa dan tidak ada penggantinya hingga kini. Sebagai manusia yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala, hari-hari yang dialami Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam penuh dengan keanehan-keanehan yang sulit dicerna dengan logika. Namun itu mudah saja untuk Sang Maha Pencipta. Ada begitu banyak kisah ajaib yang terjadi sepanjang hidup Rasulullah. Bahkan beberapa di antara yang jarang kita ketahui. Kisah apa sajakah itu? Yuk kita bahas selengkapnya. Yang pertama, kisah pohon yang berjalan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana yang diriwayatkan dalam hadis dari Ya'la bin Murrah Ats-Tsaqafi, ia berkata, ketika kami bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam suatu perjalanan, kami berhenti di suatu tempat. Lalu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidur. Tiba-tiba datang sebatang pohon berjalan membelah bumi sampai menaungi Nabi. Kemudian ia kembali lagi ke tempatnya semula. Tatkala Rasulullah bangun, aku sebutkan hal tersebut kepada beliau. Beliau berkata, ia adalah pohon yang meminta izin pada Tuhannya untuk memberi salam padaku. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengizinkannya. Namun meskipun Nabi dan para sahabat mengetahui bahwa ada pohon yang bisa berjalan, tidak ada di antara mereka yang mengkeramatkan pohon tersebut sebagaimana kebiasaan orang-orang terhadap pohon yang dianggap sakti. Yang kedua, kisah batu kandak. Amru bin Auf berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menggariskan kepada kami kandak atau parit yang dalam pada waktu perang Ahzab. Lalu ditemukan sebuah batu besar putih yang bulat. Batu tersebut tidak bisa dihancurkan, bahkan membuat alat-alat kami patah. Maka kami menyebutkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Rasulullah mengambil linggis dari Salman Al-Farisi dan beliau memukul batu tersebut dengan sekali pukul. Maka batu tersebut terbelah dan mengeluarkan cahaya yang menyinari kota Madinah, bagaikan sinar lampu di malam hari yang gelap gulita. Lalu Rasulullah bertakbir dan kaum muslimin pun ikut bertakbir. Kemudian dipukul lagi untuk yang kedua kalinya, maka batu tersebut terbelah dan mengeluarkan cahaya yang menyinari kota Madinah. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertakbir dan kaum muslimin pun ikut bertakbir. Maka Rasulullah memukul lagi untuk yang ketiga kalinya, maka batu tersebut terbelah hancur dan mengeluarkan cahaya yang menyinari kota Madinah. Lalu Rasulullah bertakbir dan kaum muslimin pun ikut bertakbir. Sama halnya dengan kisah sebelumnya, para sahabat dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak ada yang menganggap sakti batu tersebut. Bahkan mereka tidak pernah menganggap bahwa batu tersebut bisa dijadikan jimat, penangkal ataupun lain sebagainya. Kisah yang ketiga yaitu kisah pohon yang merunduk ketika Rasulullah berhenti dalam perjalanan beliau ke Syam bersama paman beliau. Para ulama sirah atau sejarah Nabi menyebutkan bahwa saat Rasulullah dan paman beliau Abu Thalib dalam perjalanan ke negeri Syam, ketika keduanya dalam perjalanan, mereka senantiasa dinaungi oleh awan. Tidak hanya itu, ketika keduanya berhenti di sebuah tempat di dekat rumah seorang pendeta, beliau disuruh pamannya untuk menunggu barang dagangannya di pinggir jalan. Tiba-tiba saja pendeta tersebut melihat sebatang pohon merunduk ke arah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan menaunginya dari panas terik matahari. Saat melihat hal tersebut, pendeta berkata dalam hatinya, sesungguhnya ini tidaklah terjadi kecuali pada seorang nabi. Lalu pendeta itu mengajak mampir ke rumahnya
dan menyuruh Abu Thalib membawa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam cepat-cepat pulang ke Mekah. Ia berkata, anak ini akan memiliki kemuliaan. Jika orang-orang Yahudi mengetahuinya, maka mereka akan membunuhnya. Pendeta itu mengetahui hal itu dari kitab Taurat dan Injil yang dimilikinya. Meskipun mengetahui hal ini, akan tetapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam maupun para sahabatnya tidak ada yang menganggap pohon tersebut sakti ataupun keramat. Kisah selanjutnya adalah kisah berasal dari sebuah pohon yang bernama pohon Hudaibiyah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala ridho terhadap orang-orang mukmin ketika mereka berjanji setia kepadamu di bawah pohon. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui apa yang ada dalam hati mereka, lalu menurunkan ketenangan atas mereka dan memberi balasan kepada mereka dengan kemenangan yang dekat waktunya. Surah ke-48 ayat 18. Banyak orang yang kemudian menjadikan pohon tersebut sebagai tempat keramat. Bahkan banyak di antara mereka yang mendatangi tempat tersebut dan melaksanakan sholat di sana. Mengetahui hal ini, Umar bin Khattab menebang pohon tersebut untuk menentang perbuatan syirik itu semakin meluas. Dan kisah terakhir berasal dari seekor onta yang berbicara kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana diriwayatkan dalam hadis dari Ya'la bin Murrah as-Saqafi, ia berkata, ketika kami bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam suatu perjalanan, kami melewati seekor onta yang sedang diberi minum. Tatkala onta tersebut melihat Nabi, ia mengeluh dan meletakkan lehernya. Lalu Nabi berdiri dekatnya dan bertanya, mana pemilik onta ini? Lalu datanglah pemiliknya, dan Nabi berkata, juallah ia padaku. Lalu pemiliknya menjawab, kami hadiahkan padamu ya Rasulullah. Ia adalah milik keluarga yang tidak memiliki mata pencaharian selain onta ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, sesungguhnya ia telah mengadukan tentang banyak bekerja dan kekurangan makanan, maka berbuat baiklah kamu kepadanya. Meskipun mengetahui bahwa ontanya dapat berbicara kepada Rasulullah, akan tetapi pemiliknya tidak pernah mensaktikan onta tersebut. Ia tidak pernah berpikir untuk menjadikan bagian dari tubuh onta ataupun kotorannya untuk dijadikan penangkal ataupun pelaris. Demikianlah informasi mengenai kisah menarik yang pernah ada pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Terlihat dari banyaknya kisah di atas, kita ketahui bahwa Rasulullah dan para sahabatnya tidak ada yang menganggap sesuatu itu memiliki kesaktian. Jadi ikutilah jejak Rasulullah dan para sahabat tersebut dalam menyikapi sebuah keajaiban. Mungkin sekian dulu video saya kali ini, semoga bermanfaat. Jika ada kesalahan dalam perkataan, mohon dimaafkan, dan kepada Allah saya memohon ampun. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.